Kembali di malam yang mulia ini, kita dihimpun dalam majlis yang tentu kita tahu majlis ini adalah kebanggaan para malaikat. Ada malaikat-malaikat yang khusus yang Allah tugaskan untuk berkeliling ke beberapa penjuru bumi ini untuk mencari majlis-majlis ilmu di mana sejumlah orang duduk dan menuntut ilmu agamanya. Bertepatan malam ini kita akan berbicara tentang karakter dari pribadi yang optimis. Kita adalah seorang mukmin. Dalam hal membangun harapan, percaya, dan tidak ragu dengan kemampuan Allah untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan, itu adalah kerja-kerja orang-orang yang beriman. Itu adalah kebiasaan hati dari orang-orang yang beriman. Dalam pepatah dikatakan, tafa'alu al-khaira tajiduhu. Wahai kalian, orang-orang yang beriman, tafa'alu, optimislah kalian. Percayalah kepada Allah, jangan ragu sedikit pun, jangan pesimis dengan semua kebaikan-kebaikan yang Allah akan dekatkan kepada kehidupan kalian. Al-khaira tajiduhu, niscaya kebaikan-kebaikan itu akan datang. Kebaikan-kebaikan itu akan datang silih berganti. Mendudukkan harapan di dalam hati akan dilanjutkan dengan menanamkan dengan sedalam-dalamnya rasa percaya kita kepada Allah yang biasa dikenal dengan ats-tsiqatu billah. Percaya kita kepada Allah, yakin dan teguh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan hadir motivasi yang kuat dalam beramal saleh, karena kita tahu apa yang sedang kita lakukan ujung-ujungnya adalah kebaikan yang Allah akan cicil satu demi satu. Orang-orang yang mengetahui dan dapat melihat besar dan luasnya pintu harapan, mereka ini yang akan tidak pernah mengetahui bahwa ada kemustahilan dalam hidup. Ada sesuatu yang tidak pernah bisa terjadi dalam hidup. Dia tidak tahu bahwa ada kemustahilan karena luasnya pintu harapan didapatkan oleh pandangannya, diketahui olehnya. Barang siapa yang mengenal Allah, mengetahui Allah, maka dia tidak akan pernah menyangka kepada Allah kecuali yang indah-indah saja untuk Allah. Itulah kehidupan tauhid yang biasa kita kenal dengan seni berperasaan, seni keterampilan dalam kita memanage perasaan kita tentang kebaikan-kebaikan yang akan datang. Optimis adalah satu dari bentuk bunyi hati kita untuk mengatakan bahwasanya kebahagiaan dalam hidup hanya didapatkan oleh mereka-mereka yang punya sifat optimis itu. Sebaliknya mereka yang tidak yakin dengan kehidupannya, apa yang Allah berikan hari ini serasa belum memperlihatkan gambar-gambar dari masa depan yang dia cita-citakan, akhirnya dia berhenti di atas jalan yang sedang dia lalui karena memandang bahwa mungkin saja kalau saya melanjutkan ini, sama saja yang saya dapatkan tidak lebih baik daripada apa yang sudah Allah berikan hari ini. Untuk itulah dalam asas-asas yang diletakkan agama kita ada prinsip yang mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku ini akan berbanding lurus, akan sejajar, akan serasi dan seia dengan cara sangka, cara menduga hambaku kepadaku.
In dhanna khairan falahu dzalikal khair. Jika sang hamba itu menyangka kepadaku dengan sangkaan-sangkaan baik, aku akan berikan kebaikan itu untuknya, kepadanya. Wa in dhanna ghaira dzalik, jika sang hamba menyangka Allah bukan dengan sangka yang baik, falahu mithla ma dhann, maka dia akan mendapatkan persis seperti sangkaannya. Orang-orang yang optimis akan mengatakan tentang kehidupannya setiap hari yang dia lalui, yang di sana ada catatan-catatan tentang apa yang akan dimakan hari itu. Kita berbicara tentang hal yang real dalam kehidupan kita. Ada sempitnya, ada lapangnya, ada luasnya, ada laparnya, ada kenyangnya. Ada kenyang yang dilewati dengan lapar yang begitu lama. Orang-orang yang optimis akan mengatakan, idza asbahat indi qutu yaumi fakhallil hamma anni ya sa'idu. Jikalau nafkah makanan yang aku makan di hari itu ada untuk pagi sampai sore, maka biarkan, usir jauh-jauh sifat galau itu, usir jauh-jauh rasa galau itu, usir dia. Wala takhtur humumu ghadin bibali, dan jangan pernah ada gelisah-gelisah yang menyoal tentang apa yang mau dimakan hari ini, apa yang mau dimakan besok hari. Jangan pernah ada gelisah-gelisah itu. Jangan campurkan apa yang kita khawatirkan hari ini dengan apa yang Allah berikan hari ini dari makanan. Ada orang gelisah memikirkan apa yang mau dimakan besok, padahal untuk dimakan hari itu sudah ada di hadapannya. Pepatah mengatakan, jangan biarkan gelisah-gelisahmu harus berangkat memikirkan hari besokmu tentang apa yang kamu makan. Kenapa? Fa inna ghadan lahu rizqun jadidu, karena besok hari akan ada rezeki yang baru yang akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim, in aradallahu amran, saya akan terima apapun yang Allah aturkan dari ketentuan-ketentuannya, kita terima. Wa atruku ma uridu lima yurid, kita tinggalkan apa yang kita inginkan. Demi apa? Untuk menggapai apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan putuskan untuk kita. Kita sebagai hamba Allah memang tidak ada jalan untuk kita merasa sedikit pun pesimis dengan lewat pada jalan-jalan kehidupan ini. Nah, kita punya Allah yang sifat-sifatnya digambarkan dengan sifat yang mulia, dengan segala kemaha-mahaannya. Al-Wahhab, maha memberi. Kita punya Allah yang maha memberi, maka kita harus optimis. Kita punya Allah yang bernama Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki. Kehebatan Allah ini, keagungan Allah ini dalam memberikan rezeki tidak mengenal orang. Yang durhaka dan yang taat Allah berikan rezeki. Kenapa? Karena Allah tidak terganggu dengan kedurhakaan orang yang durhaka itu. Dan Allah tidak terlalu tertarik dan tidak membuat bertambah kemaha mampuannya memberikan rezeki dengan banyaknya orang-orang yang taat. Ar-Razzaq. Nama yang lain Al-Fattah. Allah itu maha pembuka jalan. Allah maha pembuka jalan. Orang-orang yang buntu menemui jalan yang tidak kunjung-kunjung tembus, melintas dan berlewat. Mereka yang kebingungan mencari jalan-jalan yang dia sedang ingin gapai. Nah, di antara nama Allah Al-Fattah, yang maha pembuka. Mereka-mereka yang gemar dan masih juga sering ditaklukkan oleh dosanya, masih juga tidak berhenti untuk melakukan hal-hal yang Allah tidak senangi dalam beberapa keadaan, godaan yang begitu banyak dalam kehidupan, yang akhirnya dia butuh Allah untuk memaafkan dia. Allah mensifatkan dirinya dengan sebuah nama
Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun. Maha Pengampun sebanyak apapun dosa kita. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Qul", Allah mengatakan, "Qul", katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku itu, alladzina asrafu, mereka-mereka yang melampaui batasan mereka, mereka-mereka yang berbuat zalim untuk dirinya dengan melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita punya Allah yang menamakan dirinya dengan Al-Afu, Zat yang Maha Pemaaf, Al-Wadud yang Maha Pengasih, Penyayang, Al-Halim yang Maha Penyantun. Tidak mungkin Allah mengecewakan kita. Kita diajak untuk optimis, karena optimis adalah asas yang ada dalam iman. Dengan optimis, seseorang mampu berjalan dengan imannya, menjadi orang-orang yang bahagia dengan imannya. Tafa'alu, tas'adu, beroptimislah kalian. Kalian insya Allah akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Akan menjadi orang yang berbahagia. Nah, yang kita tahu, Allah itu menyempurnakan nikmat. Apa yang Allah berikan hari ini, Allah dalam proses menyempurnakan nikmat itu untuk kita semua. Nikmat agamanya Allah sempurnakan untuk kita. Nikmat yang akan menjadi bagian-bagian yang kita rasakan dalam kehidupan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan semuanya, Allah juga sedang hendak menyempurnakannya untuk kita semua. Allah selalu ingin menghalau musibah agar tidak kena kepada orang-orang yang beriman. Allah selalu meminta kita datang kepada Allah, mengais, meminta dan memohon kepadanya Jalla sya'nuhu wa ta'ala. Allah tidak sembunyi, makanya Allah katakan, aku turun di sepertiga malam yang terakhir dan akan bertanya dan mencoba-coba untuk menantang, memanggil-manggil dari kejauhan di langit yang paling rendah. Mana hambaku, aina ibadi, mana hamba-hambaku yang datang kepadaku di malam ini, yang meminta kepadaku, aku pasti akan memberikannya. Yang memohon ampun kepadaku, aku pasti akan memberikan kepadanya ampunan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita tahu dari alur yang Allah letakkan untuk kita, tidak akan pernah ada sesuatu yang telah menjadi harus dalam catatan takdir Allah untuk menimpa kita. Ketika Allah katakan akan menimpa kita, tidak akan ada yang dapat menggeser itu dari kita. Pasti akan terjadi. Apapun yang Allah telah catatkan akan menghindari kita dan tidak mengenai kita, maka siapapun yang datang untuk membuat kita terkena itu tidak akan pernah mengenai kita. Kita tahu Allah mengatakan, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kami ini, kita ini, orang-orang yang beriman tidak akan pernah akan merasakan, tidak akan pernah akan terkena apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala belum inginkan itu mengenai kita dan menimpa kita semua. Allahu maulana, Allah adalah wali kita, penjaga kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah orang-orang yang beriman ini harus membangun tawakalnya, serah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kita ketika meminta kepada Allah, kadang kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kita orang-orang yang beriman. Ketika kita berdoa, yang kita lihat hanyalah keindahan dari apa yang Allah buat untuk para hambanya. Makanya para ulama kita tidak setuju kalau dikatakan ada dalam takdir Allah sesuatu yang tidak baik atau yang biasa dikenal dengan takdir buruk, itu tidak ada. Kenapa kita mengatakannya buruk? Karena itu adalah asumsi keterbatasan kita. Karena kita tidak melihat apa yang Allah letakkan di balik tabir.
yang bernama hikmah dari setiap yang datang menjadi ujian dan dera-dera yang menimpa orang-orang yang beriman. Makanya Allah dengan tegas menantang kita dalam firman-Nya. Allah sampai buat seperti lautan penjelasan-penjelasan itu. Penjelasan tentang sikap optimis yang Allah mau bangun dari agamanya dan dari orang-orang yang memeluk agamanya. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Wahai kalian, sesungguhnya bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Sungguh kesusahan itu pasti akan ditempel oleh kemudahan-kemudahan. Sayaj'alullahu min amrihi yusra. Allah akan buat dari urusan-urusan orang-orang yang beriman kemudahan-kemudahan. Allah mengatakan tentang orang-orang yang bertakwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar yang sulit dia dapatkan kecuali dengan jalan takwa itu. Wa yaj'alullahu min amrihi yusra. Untuk orang-orang yang bertakwa Allah berikan untuknya jalan kemudahan. Untuk orang-orang yang bertakwa kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan-jalan yang tidak dia duga-duga. Rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Takwa yang dimaksud adalah kepercayaan kita yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kehidupan hampir dirasakan oleh semua orang. Begitu terasa sempit. Hampir dunia ini penuh dengan yang bernama ketakutan-ketakutan. Semua orang menyebarkan ketakutan itu sebagai alat berdasarkan kepentingan mereka, dikendarai alat-alat itu. Dan kita dengan iman kita mengatakan bahwasanya apa yang Allah turunkan dari musibah-musibah seperti itu, maka ujungnya selalu Allah akan berikan kebaikannya untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah mengatakan wal aqibatu littaqwa, akibat yang baik, hasil yang baik, ujung yang baik, ending yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan sayu'tihillahu min fadlih. Allah akan memberikan kepada kita dari keutamaannya, dari kebaikan-kebaikannya, wa rasulihi, dan juga akan memberikan kita satu nikmat yang besar, dianugerahkan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ya, dianugerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahan optimisme kita. Nah, karena dari Nabi kita belajar banyak tentang percaya dan thiqah kepada Allah. Ya. Pernah ditanya seseorang yang bernama Al-Qaqa' ibnul Ausi. Ditanya orang ini, rahimahullah, kullana fil jannati syai'an yushawwiquna. Sebutkan untuk kami satu hal di surga yang selalu kami idam-idamkan. Apa kata Al-Qaqa' ibn Aus? Dia mengatakan, fiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di surga itu akan ada satu nama. Nama itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwatil kiram wa akhawatil karimat. Kalau begitu, apa asas dari sifat optimis ini? Asasnya adalah al-imanu bil qada'i wal qadar. Pondasinya adalah keimanan kita kepada takdir Allah, ketentuan Allah, itu asasnya. Keimanan kita pada ketentuan Allah membuat kita menganggap apa yang akan datang ini adalah pasti kebaikan yang Allah inginkan. Kalau kelihatan seperti keburukan, itu karena kita yang tidak mampu menatap di balik pintu dan jendela atau dinding-dinding yang Allah pagari hikmah-hikmah itu di baliknya. Karena alasan itu semuanya. Nah, banyak orang yang kadang
terperosok dalam sifat pesimismenya, dia pesimis dengan kehidupan, maka dia pun memutuskan untuk berpindah-pindah dari jalan-jalan yang ada. Akhirnya dia pun tidak jelas akan kemana dia. Seperti yang Allah katakan, mudhabdhabina baina haula. Dia itu seperti orang yang tidak jelas berada di mana. Dia bingung menentukan apa yang dia cari. Tidak dia temukan di sini, dia pindah ke tempat yang lain. Akhirnya tidak ketemu. Apa yang dibawa oleh agama kita dari sesuatu yang sempurna, yang terlukis pada sifat-sifat para nabi dahulu. Nah, kita ingat betul bagaimana sikap optimisme yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Ibrahim. Begitu lama Nabi Ibrahim alaihissalam menantikan anak dengan istri beliau, tak kunjung diberikan anak. Ketika diberikan anak, Allah minta anak itu untuk disembeli. Namun tidak ada yang mereka ucapkan kecuali kebaikan-kebaikan untuk Allah. Nabi Zakaria yang tua, yang sama sekali alat-alat produksinya sudah tidak dapat berfungsi lagi. Beliau adalah orang yang mandul, istrinya sudah tua dan sudah menopause 2 kali. Apa artinya 2 kali? Sudah melintasi 40-an kali 2. Nah, apa yang dia katakan kepada Allah menunjukkan sifat optimisnya. Habli min ladunka waliyan. Ya Allah, tetaplah tolong saya. Berikan kepada saya pengganti yang dapat melanjutkan dakwah dan risalah agamamu, agama tauhid ini. Min ladunka waliya. Tetap dia berucap. Nabi Musa alaihissalam ketika tiba di lautan dengan rombongannya dari kalangan orang-orang yang beriman, Fir'aun mengejarnya dan bala tentaranya dengan begitu cepat, bengis, ketakutan yang diberikan. Orang-orang yang berada di sekitar Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Mereka takut kalau tentara Fir'aun ini akan benar-benar mendapatkan dan menggapai mereka, menyiksa mereka, membunuh mereka semua. Inna lamudrakun, wahai Musa, benar-benar kita ini akan digapai oleh tentara Fir'aun itu. Apa kata Musa alaihissalam? Kalla, sekali-kali tidak. Tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Yang bersama aku adalah Tuhanku, Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan pernah meninggalkanku dan pasti akan menunjukiku jalan untuk terlepas dari kejaran Fir'aun itu. Orang-orang yang beriman, kerja dia untuk menundukkan lemahnya hatinya, itu pekerjaan beratnya. Karena setan mau dari hatinya dijadikan sumber kehancurannya. Maka gejolak-gejolak tentang pikiran-pikiran, kekhawatiran-kekhawatiran yang besar itu datang dari sini. Datang dari sini. Nah, orang-orang yang beriman kenapa mesti belajar? Kenapa harus duduk di majelis ta'lim? Karena setiap ilmu yang datang dijadikan sebagai tempat untuk berpijak. Peta melihat ketika dia kehilangan arah, ada ilmunya dia. Nah, ketika dia sedih bertumpuk utangnya, tagihan yang begitu banyak, tukang tagih datang dengan ancaman-ancaman, dia pun apa? Dia pun mengatakan, saya punya Allah. Tidak akan mungkin Allah biarkan saya terlantar dengan semua kesusahan-kesusahan ini. Tidak menemukan apa yang dimakan hari itu, ya diminta kita untuk bergerak keluar rumah mencari sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alat untuk mendapatkan dan menghasilkan sesuap nasi untuk kita dan keluarga kita. Kita cari dan keluar, dan kadang tidak mesti harus dengan repot-repot, terlalu capek, letih sampai harus memutar kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak harus seperti itu. Allah cuma minta lakukan usaha kecil. Datang, assalamualaikum, ketuk pintu orang, assalamualaikum, senyum kepada orang itu. Kenapa Ki? Alhamdulillah, saya cuma mau datang untuk bertanya bagaimana kabar tak? Saya sehat, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita pergi. Ya. Pernah diajarkan oleh Nabi kita bagaimana cara memanage lapar sehingga tetap kehormatan iman kita
yang dibungkus oleh rasa malu yang menjadi warna tebal iman, Nabi lakukan. Nabi kelaparan bersama beberapa sahabat. Nabi tidak datang dan mengatakan saya lapar, saya butuh makanan, tidak. Nabi cuma datang, assalamualaikum, apa kabar kalian? Wahai sahabatku, dari rumah ke rumah. Sampai pada sebuah rumah yang menyadari kedatangan Nabi dan punya kemampuan untuk menjamu Nabi. Dia mengatakan kepada istrinya, Nabi dan sahabat-sahabat yang lain itu datang bukan sekedar bertanya tentang keadaan kita, tapi benar-benar beliau salawatu rabbina wa salamu alaih sedang kelaparan. Ya kan? Nah, seorang sahabat yang lain, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang memang sering langganan kelaparan, sering pingsan karena kelaparan, sampai ini lambungnya ini diikatkan batu agar lambungnya terpepet oleh batu sehingga tidak ada ruang yang kosong yang membuat asam lambung itu bergerak liar untuk memberikan kesakitan-kesakitan. Diikat dengan keras agar terasa ada yang memepet lambung itu. Lambung menyempit sehingga dia tidak bisa goyang-goyang. Nanti pingsan baru ketahuan ini orang kelaparan. Iya, mereka mulia dengan optimisnya. Kenapa? Tidak akan mungkin ada orang yang mati kelaparan. Tidak akan mungkin ada orang yang mati kelaparan. Jika itu terjadi dan ada di muka bumi ini, maka Allah yang memang sengaja untuk membuatnya kelaparan dan mati syahid karena kelaparannya, karena Allah mau berikan dia keutamaan dan kemuliaan di surganya nanti, insyaallah taala. Tidak ada yang susah dalam kehidupan ini. Orang yang hilang motornya di masa pandemi, banyak motor yang hilang. Helmnya hilang, sendalnya hilang. Ya Rabb, kita lihat banyak orang hanya karena persoalan helm, semua orang dicaci maki, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita manusia. Ketika ada yang terjadi menimpa kita, kita jadikan yang menimpa kita itu adalah balas dendam dari Allah untuk kita. Ini sangka kita yang buruk kepada Allah. Akhirnya ketika kita sangka buruk Allah seperti ini, Allah katakan, iya benar, ini dendamku untuk kamu. Kenapa? Allah bilang, jika sangkaannya baik, aku akan berikan kebaikan itu. Dan jika sangkaannya tidak baik, maka aku akan datang seperti yang dia sangkakan kepadaku. Makanya berbahagia orang yang selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tenggelam di dalam dosa, kita campur-campur antara keburukan dan kebatilan, sehingga kebatilan begitu mendominasi. Akhirnya kita berteriak, satu ruang dalam diri kita yang baik itu berteriak, tolong saya, telah gelap ini, imanku terkikis melemah, tolong saya. Kita berteriak, namun karena tebalnya yang hitam, teriakan kita tidak dapat didengarkan oleh iman yang ada di sana. Perhatikan sekali lagi apa kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa untuk mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, idza balagat dzunubuka ananas samai, jikalau dosa-dosamu telah menggapai langit, telah sampai ke langit tingginya dosa-dosa kita. Apa kata Allah? Thumma ataitani, kemudian kalian memutuskan untuk datang kepadaku. Wastaghfartani, kalian meminta ampun kepadaku, memohon ampun kepadaku, kata Allah. Walam tusyrik bi syai'an, ini syaratnya. Kalian tidak menduakan aku. Kalian tidak punya sembahan selain aku. Apa kata Allah? Ghafartu laka wala ubali, aku akan ampunkan untuk kalian dan aku tidak akan peduli, kata Allah, dengan banyaknya dosamu. Betapa gembiranya Allah dengan taubat seorang hamba. Karena taubat seorang hamba adalah jembatan untuk seorang hamba kembali kepada Allah. Makanya hari ini jikalau ada musibah yang ujung-ujungnya mengembalikan kita kepada Allah, itu adalah musibah yang baik. Yakinkan, optimiskan dengan musibah itu, Allah menginginkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Sebaliknya, jikalau ada musibah membuat kita tidak pergi meninggalkan dosa-dosa kita, membuat kita tetap berada dalam jalan dan lumpur kesesatan itu, maka
fahamkan diri kita bahwa musibah yang selanjutnya akan datang. Karena Allah tidak pernah mau hamba-hambanya berlama-lama dengan noda-noda itu. Datangnya musibah untuk mengikis dan menghapuskan noda hitam itu. Para ulama kita mengatakan, laulal balaya, kalau bukan karena musibah-musibah yang banyak datang menimpa kita, lawaratnal akhirata mafalis. Boleh jadi kita ini akan datang di hari kiamat dalam keadaan bangkrut semuanya, tidak punya kebaikan. Kenapa? Terlalu banyak dosa mulut kita yang kita keluar dari rel-rel yang Allah mau dalam kehidupan ini. Musibah ini yang membuat kita punya sedikit andil, punya sedikit deposito dan tabungan. Kenapa? Karena dengan musibah kita baru mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah kita bersabar, maka sabar kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah kita bersangka baik, maka Allah berikan sangka baik kita terlihat seperti apa yang kita harapkan. Ikhwatil kiram wa akhawatil karimat. Nah, Nabi kita adalah tokoh optimis yang paling besar dalam sejarah kehidupan kemanusiaan. Dalam sejarah kehidupan kemanusiaan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh dari beliau salawatu rabbina wa salamuhu alaihi. Nabi mengatakan, innahu, dari sahabat, Nabi itu yuhibbul fa'l. Nabi kita suka dengan sikap optimism. Percaya, yakin. Itu kesukaan Nabi, itu kebiasaan Nabi. Kita ingat ketika di Mekah saat itu ada seorang sahabat yang bernama Khabbab ibnul Arat. Ketika Islam baru diajarkan oleh Nabi di kota Mekah, Khabbab ibnul Arat ini dalam satu kondisi dipanggil dia oleh orang kafir dan diletakkan pada pundaknya besi yang panas seperti yang digunakan untuk menandai sapi atau hewan ternak itu di sini. Akhirnya dia datang sambil menangis dan meringis kesakitan untuk panasnya besi itu di pundaknya. Akhirnya Nabi sempat marah setelah dia mengadu kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, menunjukkan kalimat optimis beliau tentang masa depan dari Islam yang sahabat ini mengeluhkan tentangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, la yutimmanna Allahu hadzal amr. Demi Allah, pastilah Allah Jalla wa'ala akan menyempurnakan, akan melanjutkan, akan merampungkan semua kerja-kerja mulia dari agama ini. Apa yang kalian lihat dari penderitaan wahai Khabbab, demi Allah, Allah akan rampungkan dan sempurnakan itu semuanya pada ujungnya nanti. Ketika Nabi SAW suatu ketika dikejar oleh orang yang bernama Suraqah. Ya, ada seseorang yang bernama Suraqah. Pernah dengar nama Suraqah? Pak Malapiang pernah dengar? Pernah kenalan? Pernah dengar? Ya. Siapa itu Suraqah, Pak Malabian? Siapa itu Suraqah? Hah? Masya Allah, Masya Allah. Ya. Masya Allah, ahsant. Ini satu dari sifat optimisme ini. Menghadirkan orang-orang dengan rambut yang putih, gigi yang sudah hampir habis, tulang yang mulai kropos, kulit yang keriput, tampil layaknya seorang pemuda gagah berani yang siap berjihad fisabilillah. Nah, Allahu Akbar. Suraqah yang beliau sebutkan, ya, itu adalah dahulu orang kafir dia. Dia dijanjikan
diiming-iming untuk diberikan 100 ekor unta jika mampu membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar pada proses hijrah terjadi. Yang ceritanya panjang, tiba-tiba terperosok kuda dia setelah dia mau menghajar Nabi, dan Nabi yang langsung pada posisi yang berbalik untuk menghajar dia. Dan dia ketika itu meminta Nabi untuk memaafkannya, dan diminta dia untuk pulang ke Mekah saja, tidak usah capek-capek kejar saya dan Abu Bakar As-Siddiq. Suraqah. Apa kata Nabi kepada Suraqah? Irji', kembali kamu ke Mekah. Fa inna laka siwara Kisra. Saya janjikan untukmu dengan kembalimu ini akan dipasangkan pada tanganmu gelang emas, gelang kebesaran yang penuh dengan mutiara-mutiara dari Raja Kaisar Heraklius. Raja Kaisar Heraklius. Bayangkan, Nabi mengatakan ini itu ketika baru mau berjalan menuju Madinah untuk berhijrah. Berarti perjalanannya adalah kekalahan Kaisar Heraklius itu di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang gereja di Palestina ditundukkan dan hanya mereka mau dibuka dan diserahkan kunci gereja itu kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di masa tuanya. Dan tidak lama lagi beliau wafat dan meninggal dunia. Jauhnya jarak ini, bayangkan, Nabi begitu percaya bahwa agama ini akan benar-benar memenangkan semua pertarungan. Kebenaran itu akan benar-benar masuk ke dalam hati orang, sehingga hampir seluruh orang di sekitar ranah Arab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari hanya ketika Umar ibn Khattab datang. Dalam riwayat dikatakan akan diserahkan kunci gereja itu kepada orang yang huruf dari namanya itu Ain, Mim, dan Ra. Ketika itu di tengah pasukan orang-orang beriman ada Amr ibnul As. Ada siapa? Amr ibnul As, yang dikenal dengan orang cerdiknya orang-orang yang beriman. Nah, diangkat tangan, saya. Coba eja namamu, kata Pak Pendeta. Amr, Ain, Mim, Ra, Waw, O, bukan kamu. Akhirnya dia mengatakan Ain, Mim, Ra. Dia bilang cuma ada satu, Khalifatul Mukminin, ada di kota Madinah, sudah tua. Susah mau kemari. Dia bilang tidak, dalam kabar dari pendeta-pendeta kami, orang-orang pintar kami, yang akan saya berikan kuncinya ini orang yang bernama Umar, apapun yang terjadi. Akhirnya dikirim utusan untuk mendatangkan Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab datang dari kota Madinah berdua dengan pelayannya. Untanya satu dan 2 orang yang mau naik. Akhirnya bergantian. Kadang Umar yang menenteng tali dari unta ini, gantian pelayannya lagi begitu. Sampai ketika akan masuk ke kota Palestina ini. Sana masuk ke kota Palestina. Giliran Umar yang harus menarik kuda itu. Nah, kata sang pendeta, oh benar, ini semua kabar-kabar itu. Dia akan datang dengan menenteng kudanya. Ketika Umar tiba di situ, Umar melihat sahabat beberapa, Amr bin As dengan pakaian kebesarannya, baju mewah, ternyata punya para kaisar ketika itu. Abu Ubaidah ibnul Jarrah juga begitu. Khalid ibnul Walid juga begitu. Baju kebesaran semuanya di atas kudanya. Kata Umar, Masya Allah kalian ini, saya utus kalian untuk berperang ya. Untuk berperang mati di jalan Allah, bukan untuk bersenang-senang dengan baju-baju kebesaran ini, yang mutiaranya banyak, warna-warnanya banyak, yang mahal, kainnya mahal. Kata Khalid ibn Walid dan sahabat yang lain, kami ya Umar, ya Amiral Mukminin, kalau tidak menggunakan baju seperti ini, biasanya musuh-musuh kami ini, orang-orang kafir ini, memandang enteng kami.
Makanya kami pakai ini untuk kasih takut-takut mereka. Kalau mereka lihat kita dari jauh, berarti ini sudah menaklukkan kaisar yang di sana itu. Berarti mereka bertambah jiwa. Diterima kuncinya, kunci gerejanya, masuk ke dalam. Di dalam gereja itu penuh emas, penuh harta karun, penuh semua yang diinginkan oleh manusia biasa itu. Perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika orang sudah mau ambil jatahnya masing-masing, kata Umar bin Khattab meminta Bilal untuk azan. Wahai Bilal, azanlah untuk ingatkan kita hari-hari bersama Nabi dahulu, di hari kemenangan ini. Bilal mengatakan, saya tidak mau, saya tukang azannya Rasulullah sudah mati, saya tidak mau azan lagi. Kata sahabat, azanlah, ingatkan kita dengan hari-hari bersama Nabi. Azanlah Bilal, sampai pada ucapan asyhadu an la ilaha illallah, belum ada yang menangis. Ketika mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua sahabat menangis. Mereka mengingat hari-hari Nabi, mengingatkan mereka tentang kemenangan dari hari di mana mereka belum pernah mengenal makanan yang enak itu bagaimana. Akhirnya setelah semuanya terjadi, mereka menangis. Orang mau ambil harta rampasan perang. Kata Umar bin Khattab, gelang kaisar kiri dan kanan jangan disentuh. Nabi pernah berpesan untuk diberikan kepada Suraqah tadi. Maka diambillah 2 gelang tadi, diberikan kepada Suraqah, dan dia menaiki kudanya dengan gagahnya sambil dia mengatakan, "Hadza," inilah katanya, janji dari Nabi Muhammad, nabiku yang dahulu pernah menjadi musuhku, dan aku dimuliakan dengan semua janjinya, dan aku berislam. Inilah janjinya, sambil dia meneteskan air matanya. Naam, Suraqah. Jadi sekarang kalau kita mau mengatakan, coba berikan janji untuk masa depan kita. Ya, masa depan kita dengan iman adalah apa? Adalah keselamatan yang abadi di hari akhirat. Itu dia. Jikalau kita tidak mengganti iman kita, tidak menjual iman kita dengan kesesatan, maka berbahagialah. Tidak akan pernah kita diharamkan Allah dari surganya, dan insya Allah kulit-kulit kita Allah akan haramkan untuk disentuh api neraka. Itu kata optimisnya. Ingat, Nabi ketika berhijrah di dalam goa bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Goa Thur namanya. Duduk berdua di sana, dan goa ini hanya bisa duduk jongkok orang. Orang kafir bisa melihat ketika melewati atau berada di mulut goa itu. Abu Bakar ketakutan. Apa kata Nabi SAW? Kata optimis, la tahzan, wahai sahabatku Abu Bakar, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Perhatikan kata istri Ibrahim, ibu dari Ismail, ketika Ibrahim akan meninggalkan mereka di tanah gersang di kota Mekah, di samping Ka'bah. Ibrahim akan pergi karena ada perintah dari Allah untuk berdakwah. Ketika akan pergi, istrinya tanya, kamu tega tinggalkan kami tanpa makanan di negeri yang tandus, tidak ada tumbuhan, tidak ada harapan, tidak ada makanan? Kamu tinggalkan kami untuk kematian? Kata Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah. Kata sang istri dengan optimisnya, idzan, kalau Allah yang perintahkan, lan yudayyi'anallah, kalau begitu Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami sepeninggalmu wahai Ibrahim alaihissalam. Kata Allah dalam Al-Quran, bagaimana pandanganmu tentang 2 orang, yaitu Nabi kita dan Abu Bakar. Allahu thalithuhuma, Allah orang atau Allah pihak yang ketiga dari 2 orang manusia ini. Allah pihak yang ketiga dari 2 orang manusia ini. Ketika Nabi Yakub begitu sedihnya, hilang anaknya, Nabi Yusuf dan saudaranya hilang. Dia tahu, dia berfirasat, ini kayaknya kelakuan anak-anakku yang nakal ini. Nah, apa yang dia mengatakan? Dia mengatakan, asallahu an ya'tiyani bihim jami'an. Aku berharap dan tidak pernah berhenti berharap
Allah akan tetap datangkan mereka anak-anakku, semuanya yang hilang itu, semuanya. Dia katakan kepada anak-anaknya yang tersisa, yang besar-besar, pelaku dari jatuhnya dan dibuangnya Yusuf ke dalam sumur. Ya baniya, idhabu, wahai anak-anakku, pergilah kalian, watahassasu min Yusuf, cari Nabi Yusuf, wa akhi, dan cari saudaranya. Apa selanjutnya? Dia mengatakan, wala tayasu min rauhillah, kamu jangan putus asa dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita putus asa. Kita tahu ya, keputusasaan ini adalah satu dari liang-liang setan menggoda kita semuanya. Makanya orang-orang yang beriman kalau dibuat dia putus asa, dia sedih. Ketika dia sedih, masuklah semua sangkaan-sangkaan buruk yang setan bangun untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada titik manusia ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita selalu tetap kuat berada dalam iman kita, tetap dalam kebaikan-kebaikan yang menuntun kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang kita harapkan untuk memberikan semua itu kepada kita setiap hari sampai kita berjumpa dengannya insyaallah taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarrabana ilayha min qawlin wa 'amalin wa i'tiqadin ya akramal akramin. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarrabana ilayha min qawlin wa 'amalin wa i'tiqadin ya fattaha ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan ya ghaffar ya 'afuwa ya rahim. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlana wa israfana fi amrina wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma ighfir lana jiddana wa hazlana wa khata'ana wa 'amdana wa kullu dhalika 'indana. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa anta a'lamu bihi minna. Innaka antal muqaddim wa antal muakhir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimin fi kulli makanin wa fi kulli zamanin ya rabbal alamin. Allahumma arshid ulata umurina lima tuhibbuhu wa tardahu ya rabbal alamin. Allahumma arshiduhum ila mardatika ya rabbal alamin. Allahumma irfa'al bala wal waba 'anil muslimina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.